Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dari belajar, inti dari latihan itu adalah perubahan. Sekali lagi, inti dari belajar, inti dari latihan itu adalah perubahan. Kalau orang sudah belajar, orang sudah latihan tetapi tidak berubah, berarti dalam latihannya, dalam belajarnya itu gagal. Ketika kita sudah dilatih untuk tertib pagi ini, seharusnya di pagi-pagi berikutnya itu sudah tidak ada yang telat. Tapi lho Pak, rumah saya jauh Pak. Jauh iku ning ngendi? Di Sautrata Pak. Macet Pak. Itu artinya dia itu tidak berubah. Gitu loh. Kalau dia itu berubah, tadinya telatan, kemudian tidak telatan, dia tidak akan telat lagi. Misalnya berangkat jam 6 kok masih telat, berarti datangnya harus, berangkatnya harus kurang dari itu. Dihitung, dihitung. Kan sudah pernah belajar menghitung kan? Jarak dari rumah ke sekolah 5 km, perjalanan sepeda motor 20 km per jam, berapa menit waktu yang harus ditempuh? Itu kalau kamu sudah belajar, kamu sudah bisa. Oh, saya itu nanti ketika berangkat jam segini sampai di sekolah jam segini, itu bisa menghitung. Itu artinya apa? Belajarnya berhasil. Nek wis tau ngitung kaya ngono tapi jek telatan wae, iku gagal iki. Ya. Ngentek-enteki duit, ngentek-enteki waktu, ngentek-enteki pikiran, pendidikannya, latihannya gagal, nggak bisa menghitung. Tuku uyah regane 5.000, duwite 10.000, susuk piro? 5.000. Kalau orang yang pernah belajar pasti dia akan menerima kembaliannya itu 5.000 itu yo pancene sakmene gitu loh. Ojo bingung. Nek bingung 10.000 dijupuk 5.000 berarti kamu pendidikannya gagal. Nah, orang-orang yang pendidikannya gagal itu memang niatnya bukan untuk belajar, bukan untuk latihan begitu loh. Di Indonesia ini sudah banyak orang pinter ya. Wong pinter itu akeh. Kemarin Pak Nur sudah menyampaikan kan bahwa yang daftar di UNESA iku dari seluruh Indonesia. Ono sing saka Bandung, ono sing saka macam-macam. Kalau sekolah itu kan hanya Surabaya, Sidoarjo paling kan begitu. Misalnya ada luar pulau paling satu aja. Ya. Tapi kalau sudah perguruan tinggi negeri itu sudah dari mana-mana. Dan iku wong pinter kabeh, begitu loh. Nilainya itu ya Allah, nilai anaknya Pak Nur 96, yang paling rendah itu masih harus mengulang tesnya itu. Intinya apa? Indonesia ki wong pinter iku wis akeh gitu loh. Banyak banget. Setiap tahun lulus sarjana, pasca sarjana, dokter, itu sudah banyak. Tetapi orang-orang yang baik, orang-orang yang tertib itu sedikit sekali. Makanya kita dari SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini berusaha untuk memiliki dua-duanya. Yo pinter, yo iso disiplin, iso tertib, bisa menjadi orang yang baik. Kalau orang yang tidak tertib itu pancen oke-okean alasan deh. Alasannya macet, grepe telat, macem-macem, ya. Dan misalnya ketika dimasukkan jam 9 pun pasti ada yang telat. Kenapa Pak Nur bilang begitu? Karena di Mugaro ini
dulu itu pernah memasukkan jam setengah 9, pernah masukkan habis asar, pernah akeh sing telat. Pancen apa mentale iku telatan begitu loh. Telat itu bukan pada alasannya tetapi pada mentalnya. Maka dari itu ayolah kita belajar bersungguh-sungguh, latihan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang berhasil dalam latihan, orang yang berhasil dalam belajar. Ben ketok pinter ya. Kalau misalnya ayah kamu atau ibu kamu melihat kamu menjadi orang yang pinter, itu nanti akan bahagia ketika makan bersama keluarga ya, ada 15 orang, kamu bilang sama mamamu sama papamu, "Pak, biar saya yang bayar." Loh, emangnya kamu berani? Berani dibayar ya. Habisnya misalnya 1 juta berapa begitu, kamu berusaha untuk menghitung. Itu artinya apa? Sedikit demi sedikit itu ada progres gitu loh. Karena ilmu itu bukan hanya untuk mengerjakan soal, tetapi ilmu itu dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Lah nek kalau berhenti sampai untuk mengerjakan soal, ya apa gunanya menuntut ilmu itu? Begitu loh. Misalnya kamu latihan baris berbaris, ya Cip ya. Kamu latihan baris berbaris, latihan paskib gitu ya. Pak Nur dulu juga latihan paskib, pernah menjadi komandan paskib. Nek dipikir-pikir, dalam kehidupan itu tuh apa baris itu? Coba. Misalnya Pak Nur ya. Pak Nur dulu belajar jadi komandan. Dalam kehidupan nyata itu untuk apa begitu? Ya. Apa nek arep yang jeding langkah tegap maju jalan apa yang ngono? Ya gak ya. Misalnya diperintah sama ayahnya Pak Nur, "Nur, tukokno apa lah ya yang warung, tukokno lombok yang warung." Mosok Pak Nur siap, mosok ngono ya kan gak. Dalam kehidupan itu ilmu baris berbaris itu tidak dipakai ya, tetapi spiritnya menjadi orang yang sportif, menjadi orang yang disiplin, spiritnya itu yang dipakai. Jadi kalau ada anggota paskib sing telat, itu biasanya Pak Nur masukkan ke kelas sana, suruh mengakui. Kalau dulu itu begini, ngomongannya itu begini, "Mohon maaf teman-teman, saya anggota paskib kopla gitu ya, tolong jangan diikuti saya karena saya kopla." Wong latihan disiplin kayak ngono kok isih telat. DKP juga begitu, telat masuk kelas dulu itu. IPM juga begitu, IPM koplak itu ya ono gitu loh. Berarti sing gak koplak sapa, Pak? Sing gak koplak itu gak dadi apa-apa atau menjadi apa-apa tetapi tidak telat, itu tidak koplak. Gitu ya. Dan alhamdulillah kalau ngomong masalah ndak telat, Pak Nur sudah berapa tahun nih? Dari tahun 2012 itu nggak telat ya, nggak telat. Apakah nggak ada pekerjaan yang ngomong? Yo akeh penggawean ya, penggaweannya Pak Nur sama penggaweanmu itu ya akeh penggaweannya Pak Nur, tetapi kita berusaha untuk tidak telat. Kesimpulannya wong pinter iku wakeh ya, sak taek ndaya. Ngerti taek wong Dayak? Taek ndaya, cara Jawane ngono. Sak taek ndaya, wong pinter iki. Orang yang disiplin, orang yang tertib, orang yang baik itu sedikit. Ada anak TPA, dulu Pak Nur ngajar TPA, itu ada yang kritis. "Pak Nur, apa? Orang Indonesia ini kan kulitnya sawo matang. Itu kan ee-nya Pak Nur. Itu kan warnanya seperti itu ya, agak kuning-kuning kayak apa ngono ya, ya Cip ya." Dia itu tanya begini, kalau orang negro Pak Nur, orangnya hitam semua, yang putih cuma matanya sama giginya, itu kotorannya itu warnanya apa? Gitu kan? Ya Pak Nur jawab, "Kira-kira saja ya hitam." "Oh begitu ya, percaya aja dia." "Iya hitam besar." Gitu kan? Kemudian dia tanya lagi, "Darahnya warnanya apa Pak?"
Nah, darahnya mungkin merah kehitaman, saya bilang begitu. Mungkin saja belum tahu kan ya. Orang Afrika itu kalau di keluar darahnya apa kira-kira? Apa Cip kira-kira Cip? Warnanya Cip. Darahnya orang Afrika itu merah atau hitam? Ya kurang tahu. Ya kira-kira. Pak Nur kan jawabannya kan kira-kira. Kira-kira itu ya merah kehitaman. Itu artinya apa? Anak yang kecil-kecil itu loh, Rek. Dia itu bertanya itu tanpa beban gitu loh. Karena pengen tahu gitu loh. Bagi kalian yang sudah besar-besar seperti ini kan mikir-mikir arti kok kayak alah nek tekok kene kok diguyu. Alah kok diolok-olok. Alah kok kian pertimbangan ya. Kadang-kadang kita itu harus menjadi anak kecil supaya kita itu berani bertanya untuk mengetahui sesuatu. Hari ini ada pemeriksaan kuku tangan. Tolong nanti ya IPM tolong dicek kuku tangannya. Ya. Bagi sing kemproh-kemproh ya, sing kukune ireng-ireng, kukune kiwa ana ireng-irenge pisan. Iku jenenge teleke kuwi mancep eneng kono. Iku super kemproh. Ya. Cip, kamu tahu kemproh, Cip? Kemproh itu apa? Jorok. Ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.